فإذا سمعت قال المصنف رحمه الله تعالى فإذا سمعت كلمة تغضبك في عرضك فاعف واصفح فإن ذلك من عزم الأمور. قال عمر بن الخطاب من خاف الله لم يشفي غيظه ومن اتقاه لم يصنع ما يريد ولولا يوم القيامة لكان غير ما ترون. Beliau di sini musannif melanjutkan ketika bicara tentang sabar, kata beliau, ini kaitannya masih dengan sabar. Sebelumnya beliau mengatakan sabar itu kalau diibaratkan sebuah tubuh, satu tubuh itu dalam keimanan, maka sabar itu kepalanya. Sebagaimana kalau kepala itu ada, berarti sabar itu ada. Kalau sabar nggak ada, bagaikan tubuh tanpa kepala, nggak bisa hidup ya ikhwan. Maka beliau mengatakan di sini fa idza sami'ta kalimatan tughlibuka fi 'irdik. Kalau kamu mendengar satu kalimat yang menyinggung perasaanmu, berkaitan dengan dirimu, maka fa'fu wasfah, maafin aja, nggak usah ribet-ribet. Itu yang ditunjukkan Rasulullah SAW. Ada orang bikin kesal kamu, menghina kamu, nyaci kamu, maafin, selesai. Itu adalah perkara yang baik, kata beliau. Makanya di sini sebetulnya ini kalau ada orang, saya selalu ingatkan, kalau ada orang hina kita, nyaci kita, maki kita, walaupun kelihatannya dia yang unggul, tapi sebenarnya kita yang menang. Kita yang menang. Kenapa saya katakan kita yang menang? Kesian, dia beramal banyak-banyak cuma buat ngasih pahalanya ke kita. Jadi sebetulnya orang yang dicaci, yang dihina, yang ditindas, yang dizalimin, itu kalau kita mau lihat pakai kacamata hakikat, Bu, pakai kacamata hakikat, orang yang dizalimin itu menang. Orang yang dicaci itu menang, walaupun kelihatannya dia di bawah, karena dia yang bakal diangkat oleh Allah, dan pahala orang yang nyaci bakal dikasih kepada yang mencaci. Orang yang caci akan dikasih kepada yang dicaci. Orang yang zalimin pahalanya akan diberikan kepada yang dizalimin. Kalau pahalanya udah habis, dosa yang mazlum, korban yang dizalimi, yang dicaci akan diberikan kepada yang mencaci dan yang menzalimi. Berarti hakikatnya ketika kita dicaci, dihina, mau bagaimanapun hakikatnya kita menang. Dan yang mencaci itu, yang menzalimi itu, yang menindas itu, walaupun kelihatannya dia di atas, walaupun kelihatannya dia gagah, walaupun kelihatannya dia hebat, pada hakikatnya dia kalah ya ikhwan. Hakikatnya dia kalah. La ilaha illallah. Jelas atau tidak? Faham? Maka jangan sampai, mendingan kita di posisi dicaci daripada mencaci. Ini kita bicara kalau berkaitan dengan pribadi. Mendingan kita di posisi, kalau harus terpaksa, ya mudah-mudahan kita selamat dari kezaliman, dari cacian orang. Cuman kalau kita bicara faktanya, ya Allah aja nggak selamat dari lisannya orang. Artinya orang udah tahu Tuhan, masih ada yang hina. Tuhan masih ada yang hina. Nabi dicaci maki, apalagi kita yang hina dina, penuh kekurangan ini. Cacian makian dalam kehidupan ini, orang ngerendahin kita, itu sebuah keniscayaan ya ikhwan. Sebuah keniscayaan. Kalau kita harus menghadapi dua pilihan, lebih baik kita posisi tercaci daripada kita yang mencaci. Lebih baik di posisi terzalimi daripada menzalimi ya ikhwan. Kenapa? Tadi itu yang Anda katakan. Dan kalau ada orang caci maki kita, maafin, gak usah ribet-ribet. Kenapa kalau dimaafkan Habib? Karena ente dapat pahala dari Allah. Berarti untung gak kita? Jawab yang jujur, untung apa gak kita? Untung, selesai. Kita kalau ngelihat pakai kacamata akhirat enak hidup, nggak susah, nggak ribet, gampang. Jelas atau tidak? Faham? La ilaha illallah. Walaupun dalam syariat itu ketika kita diperlakukan buruk ada dua pilihan. Dalam Al-Quran disebutkan kita punya hak pilihan. Yang pertama membalas dengan perlakuan yang sah. Jangan offset. Dikatainnya satu, kebo lu, dibalasnya sekebun binatang. Itu namanya offset. Kita punya hak untuk ngebalas. Hak, saya bicara hak. Ada dua pilihan. Pilihan yang kedua, memaafkan. Kata Allah Ta'ala dalam Quran, yang kedua lebih baik.
Yang kedua lebih karena ente dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas atau tidak? Paham? Ada orang ngezalimin kita, pilihan pertama ya kita balas sesuai dengan kadar yang dia lakukan, jangan offset. Pilihan keduanya memaafkan lebih baik, karena ente dapat ganti dari Allah Subhanahu. Ini kalau yang dicaci pribadi kita. Rasulullah seperti itu. Wa ya'fu 'anil dzambi idza kana fi haqqihi wa sababih. Rasulullah itu memaafkan kalau yang berkaitan dengan dirinya dicaci dimaafkan, dirinya ditimpukin batu, yang nimpukin batu didoain, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri hidayah untuk kaumku karena mereka tidak tahu, ya Allah. Didoain. Orang hina didoain sama Rasulullah, orang ngeludain dibalas ngasih hadiah sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena berkaitan dengan pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ya'fu 'anil dzambi idza kana fi haqqihi wa sababih. Tapi wa idza dhiyya haqqullah lam yaqum ahadun li ghadabih. Tapi kalau urusan hak-hak Allah, urusan syariat coba diinjak-injak, urusan syariat dipermainkan, nggak ada satupun yang bisa menahan kemarahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi jangan juga salah menempatkan. Jangan bicara kalau syariat dihina, dicaci, dimaki, sabar. Kita nih Islam rahmatan lil alamin. Kita Islam ramah, bukan Islam marah. Syariat dihina, sabar. Al-Quran diinjak, sabar. Giliran dirinya dihina, ngeluarin golok, pret, lo sabar-sabar. Itu syaitan namanya itu, saudara. Itu godaan syaitan itu. Kata Imam Al-Haddad itu orang yang imannya lemah. Giliran syariat dihina bilang sabar, kita jangan marah, diem. Giliran dirinya dihina, ngamuk, nggak kepukul lagu. Itu alasan sabar cuma alasan doang, alasan untuk menjustifikasi dan melegitimasi ketidakpeduliannya terhadap agama, saudara. Saya nggak nyuruh buat rusuh, bukan. Saya nggak nyuruh buat kita berbuat onar, bukan. Tapi tunjukkan sikap. Ketika syariatmu direndahkan, agamamu direndahkan, syariatmu dipermainkan, Rasulullah nggak diem. Masjid Dirar ketika dibangun untuk mencah belah pasukan umat Islam, barisan umat Islam, masjid dibangun di atas dasar kemunafikan, dibakar oleh Nabi, saudara. Nabi nggak bilang sabar saat itu. Ketika ada kejadian beberapa kali, ada perempuan dilecehkan, ada perempuan muslimah dilecehkan, auratnya dibuka dalam konteks melecehkan oleh orang-orang kafir. Rasulullah ngumumin perang karena ini urusan agama, diinjak-injak. Tapi kalau berkaitan dengan pribadinya, ya kita diajarkan untuk memaafkan. Jelas atau tidak? Faham? Jadi kapan kita memaafkan? Kalau kesalahan berkaitan dengan pribadi. Tapi kalau kesalahan berkaitan dengan syariat, tegakkan, lawan sampai tetes darah penghabisan, insya. Makanya alhamdulillah nih, kita lagi girang nih. Ini hari kita pengajian sekaligus tasyakuran Panji Gumilang ditangkap, saudara. Alhamdulillah. Lo kok bersyukur, Beb? Ya penghina agama, ngacak-ngacak agama kerjaannya. Al-Quran dibilang sabda Nabi, kata dia. Al-Quran dibilang sabda Nabi, sumbernya dari wahyu, tapi redaksinya dari Nabi, kata dia. Palelobo menyan. Masya Allah, sop sholat diacak-acak, laki perempuan campur aduk, non muslim dimasukin di tengah-tengah sop, perempuan disuruh jadi khotib sama dia, katanya dia mau jadiin khotib perempuan. Azan, cara azan dirubah-rubah, yang musinya sunnahnya ngadep kiblat, didoktrin sebaliknya, azan ngadep jamaah. Udah gitu azannya kayak mau berantem lagi, saudara. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Lu mau azan apa mau jadi Superman? Ini benar, saudara. Ngaco-ngacoan. Lagu Israel dinyanyiin sama dia, dan seterusnya. Alhamdulillah akhirnya Panji Gumilang alhamdulillah. Bagus atau tidak? Tapi kita nanti jangan berhenti sampai di situ. Kita minta Zaitunnya juga dibubarkan.
bubarkan. Kenapa kok nggak demikian, nggak dibina saja Habib? Kenapa Habib menuntutnya dibubarkan? Saudara, saya kemarin lihat live streaming channelnya Zaitun setelah Panji Gumilang ditangkap. Panji Gumilang hari Selasa ditangkap tuh, diperiksa, ditahan. Kemudian hari Jumat kemarin saya lihat live streaming mereka Jumatan. Itu saya lihat masih santrinya masih ketika khotib, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Berkata Rasulullah di dalam Al-Qur'an, palanya udah tangkep, buntutnya masih bergerak, Bu. Iya. Kan ini salah satu permasalahan di penistaan agama, masalah ini. Masih dipakai itu ajaran sampai sekarang. Artinya apa? Ini doktrin udah mengakar. Nggak bisa, saudara. Ini santri ribuan, santrinya udah didoktrin, pegawainya udah didoktrin, saudara, luar biasa mengakar. Kalau mau dibina di situ, berapa kekuatan pembinanya, berapa? Seserius apa ngebinanya? Di lingkungan yang sama, di wilayah yang sama, dengan tenaga pengajar yang sama, siapa yang bisa? Susah. Yang ada ente begitu datang mau ngedoktrin, ente yang diterjang. Nggak bisa, saudara. Kalau udah seperti itu mesti dikeluarin dari habitatnya, mesti dipisah-pisah. Kita setuju itu santri-santri Az-Zaitun merupakan korban, betul? Betul? Mereka punya hak pendidikan yang nggak boleh dilanggar, betul? Mereka punya masa depan yang harus diperhatikan, betul? Makanya udah banyak pesantren-pesantren yang mau nampung kok. Pesantren se-Jawa Barat banyak, tambah Jakarta, Banten banyak, apalagi tambah Jawa Tengah, Jawa Timur. Berapa sih santri Az-Zaitun? Kalau dipecah-pecah dibagi 100 di sini, 100 di sini, 100 di sini, 100 di sini, atau 50 di sini, 50 di sini, 50 di sini. Saya yakin pesantren-pesantren siap nampung. Saya yakin pesantren-pesantren siap untuk nampung itu santri-santri Az-Zaitun. Siap untuk didik santri-santri Az-Zaitun supaya kembali betul-betul ke ajaran Islam Ahlus Sunnah. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Makanya saya mau tanya Jamaah Al-Madinah, kalau Az-Zaitun dibiarkan tidak bubar, ridho atau tidak? Rela atau tidak? Kalau Az-Zaitun dibubarkan, setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Siap tuntut Panji Gumilang agar dihukum seberat-beratnya? Siap bubarkan Az-Zaitun? Siap tuntut Az-Zaitun agar dibubarkan? Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi. Saya lagi adem-adem ingat Panji Gumilang naik darah urusannya, saudara. Ini agama dina, urusan agama nggak main-main. Innalillahi. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Jadi kesimpulannya, jadikan pedoman dalam hidup kita, ya, kalau diri kita dihina, sikap yang paling bagus memaaf, karena dia yang memaafkan berarti dia menang, dia yang untung. Pakai hitung-hitungan matematika manapun dia untung, saudara. Nah, tapi kalau udah agama yang dihina, jangan mundur sampai tetes darah penghabisan, insya Allah. Maka sama-sama kita tutup, kita baca tawassul seperti biasa, tawassul Sayyidil Walid. Tapi saya minta doa ibu-ibu sekalian, saya minta doa bapak ibu sekalian, ya, istri saya nih tinggal udah hamil anak yang ketiga, tinggal nunggu mulesnya doang nih, Bu. Nah, ini saya kemarin ini deg-degan takut udah mules di rumah. Lagi tinggal nunggu mulesnya doang, udah masuk bulannya tinggal nunggu mulesnya. Doain biar mudah-mudahan dimudahkan proses kelahirannya, disehatkan ibu dan bayinya. Mudah-mudahan Allah jadikan anaknya anak yang salehah, muti'ah, mahfuzah minal fitan wal mihan ma dhahara minha wa ma batan. Begitu juga putri Habib Rizik yang kelima, putri adik istri saya, putri yang kelima saat ini lagi beranak nih, baru masuk, jadi adik kakak sebarang hamilnya. Mudah-mudahan dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa anna Allah yassir lahumal wiladah wa yahfazhuma min kulli syai'in yu'dhihima bijahi Hanna waladat Maryam waladat Isa ukhruj ayyuhal maulud bihaqqil malikil ma'bud wa bihaqqi sayyidatuna Maryam wa sayyidatuna Asiyah wa sayyidatuna Khadijah wa sayyidatuna Aisyah wa sayyidatuna Fatimah wa bijahi ummahatil mu'minin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyah salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ayo sama-sama baca tawassulnya. Ilahi bijahil anbiya wal وبالأولياء جد لنا بالإجابة إلهي توسلنا بقرآنك الكريم تنور بصيرتي وسمعي ومقلتي وتلهمني رشدي وترزقني علم اليقين توافقني لحسن العبادة بأسمائك الحسنى تجود بتوبة نصوح تغفر لي ذنوبي وزلتي وتهدرني في كل حال ولمحة تنجي بها من هول يوم القيامة وبالمصطفى الرسول تسراه لصدري تيسر لي أمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غاياتي بهم وبالأولياء تلحقني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصرف عني كل شر بحقهم وشر لذي شر من إنس وجنة بفضلك بشرني بحسن الخواتم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليه من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجيب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جود لنا بالإجابة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد
رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت بها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. فاتل رسولنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه من والاه وجميع أولياء الله وصفه الله خصوصا سالتنا العلويين وأهل لا إله إلا الله أجمعين. ثم إلى رواه مشايخ الذكر والتوحيد السيد عمر بن عيسى بارك والسمرقندي وسيد الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله باراس والحبيب عيسى بن محمد الحبشي والحبيب علي بن حسن العطاس والحبيب علي بن حسين العطاس والشيخ أحمد بن عبد القادر بعشين والشيخ محمد بن أحمد بامشموش والشيخ المعلم محمد شافي حذامي وسيدنا الإمام قطل أبو بكر بن عبد الله العطاس وجميع مشايخ الذكر والتوحيد أينما كانوا وحلت أرواحهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويحيينا على لا إله إلا الله ويتوفنا عليها ويحققنا بحقائقها ويلزمنا طرائقها ويجعلنا من خواص أهلها ومن الذاكرين الله كثيرا في خير وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة.